Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur dan hatinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, membahas secara sejarah peperangan yang terjadi di masa para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir, sudah cukup lama ya, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang penaklukan benteng Babilonia di Mesir. Jadi kita membahas rangkaian penaklukan yang dilakukan di Mesir. Sudah kita sebutkan setidaknya ada 5 ya, ada 5 titik atau 5 tempat yang ditaklukkan oleh kaum muslimin ketika itu, yakni Farma, Bilbis, Dunain, kemudian benteng Babylon, dan yang terakhir adalah Iskandariyah. Pada pembahasan penaklukan benteng Babilonia telah kita sebutkan bahwa pasukan Amr bin al-As, pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Amr bin al-As melakukan pengepungan kepada benteng Babilonia. Kemudian sahabat Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu adalah sosok yang pertama kali naik ke dinding atau ke benteng Babylon. Kemudian beliau menyuarakan takbir dari atas, kemudian mulailah menyerbu pasukan kaum muslimin ke dalam benteng. Ya, mulailah berbondong-bondong pasukan kaum muslimin menyerbu ke dalam benteng. Akhirnya jebollah pertahanan orang-orang Romawi. Mereka tidak mampu untuk mempertahankan benteng dari serangan kaum muslimin. Maka kaum muslimin pun mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Mereka mendapatkan persediaan logistik, persenjataan yang banyak di benteng Babylon. Ini semua menjadi ghanimah, menjadi rampasan perang bagi kaum muslimin. Ini terakhir kali pembahasan kita. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Kita akan membahas penaklukan Iskandariyah. Ya, jadi Iskandariyah ini adalah suatu kawasan yang terletak di bagian utara Mesir. Dia berbatasan langsung dengan Laut Tengah. Dan sepanjang benteng Babylon, ya, perjalanan dari Babylon menuju Iskandariyah, ini banyak sekali benteng-benteng yang dimiliki oleh orang-orang Romawi. Jadi nanti penaklukan Iskandariyah ini berhubungan juga dengan penaklukan benteng-benteng yang ada di sepanjang jalan antara Babilonia dengan Iskandariyah. Disebutkan oleh sejarawan Ali Salabi hafizahullahu taala, Rabatu Amr bin al-As rijalahu iddata ashhurin fi hisni Babilon liyastajammal junud. Kata beliau hafizahullahu taala, ketika itu Amr bin al-As, beliau menahan pasukannya di benteng Babylon selama beberapa bulan. Nah, benteng Babylon, perang di benteng Babylon ini juga perang yang memakan energi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Amr bin al-As menunda penyerangan ke Iskandariyah. Beliau menempatkan pasukannya di benteng Babylon. Mereka beristirahat, mereka berlatih, mengumpulkan tenaga lagi untuk misi selanjutnya. Namun kemudian wa yasiluhu al-idnu min amiril mu'minin Umar bisairi li fathil Iskandariyah. Setelah beberapa bulan pasukannya Amr bin al-As berada di benteng Babilonia, datanglah surat izin dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin. Khalifah memerintahkan agar pasukan Amr bin al-As segera melakukan perjalanan untuk menaklukkan benteng Iskandariyah atau menaklukkan kota Iskandariyah. Jadi tidak sembarangan ya Amr bin al-As mengirimkan pasukan ya. Ada komando dari kota Madinah, ketika itu ibu kota kaum muslimin. Untuk membayangkan ya, zaman dahulu belum ada Telegram, belum ada WA ya. Jadi untuk menunggu sebuah komando dibutuhkan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu dan berbulan-bulan.
Jadi Amr bin al-As mengistirahatkan pasukannya. Mungkin ketika beliau sedang beristirahat, ya utusan Amr bin al-As baru sampai kepada Umar mengkabarkan bahwa kaum muslimin berhasil menaklukkan Babilonia. Ya, kemudian dikirim pasukan, dikirim utusan dari kota Madinah, ya memerintahkan agar Amr bin al-As bergerak menuju Iskandaria. Dan ini butuh waktu yang cukup lama. Qala falamma tahaqqaqa dzalik, ini setelah surat itu tiba, taraka Amr fil hisni musallahatan qawiyatan minal muslimin. Ketika beliau mendapatkan surat dari Umar bin Khattab, maka Amr bin al-As segera melaksanakannya. Dan ketika itu beliau radhiyallahu anhu meninggalkan angkatan bersenjata atau pasukan bersenjata yang sangat kuat di benteng Babylon. Jadi benteng yang sudah dikuasai, wilayah yang sudah dikuasai, jangan kemudian ditinggalkan begitu saja, semua pasukannya pergi. Enggak. Tapi harus dipertahankan. Kenapa? Khawatir nanti kalau nggak ada pasukan yang kuat, maka dengan mudah musuh kembali dan menaklukkan benteng yang sudah dikuasai. Eman-eman. Ya sayang sekali kalau misalnya ditinggalkan begitu saja. Wa fasala bijududihi min Babilon. Maka kemudian beliau pun dan pasukannya meninggalkan benteng Babylon. Kapan waktunya? Disebutkan oleh para ahli sejarah, para sejarawan, bahwa ini terjadi fi Mayu, ya, pada bulan Mei tahun 641 Masehi yang bertepatan dengan bulan Jumadil Akhirah pada tahun 21 Hijriyah. Pada tahunnya Jumadil Akhirah tahun 21 Hijriyah. Bertepatan dengan bulan Mei tahun 641 Masehi. Ya, karena ini berkaitan dengan bangsa Eropa, kadang-kadang catatan itu muncul dari dua arah. Ada catatan sejarahnya kaum muslimin, ada juga catatannya orang-orang barat, ya, dari sejarawan Bizantium. Nah, satu hal yang menarik, barakallahu fikum, pasukan Amr bin al-As ketika meninggalkan benteng Babylon, yang berangkat itu bukan hanya kaum muslimin, tapi juga orang-orang Kipti. Orang-orang Kipti sebagai penduduk asli Mesir, yang selama ini mereka juga dijajah oleh orang-orang Romawi, mereka justru menunjukkan loyalitasnya kepada kaum muslimin. Ya, dan ini sudah pernah kita bahas. Kenapa sih kalau orang-orang Kipti dan kaum muslimin itu erat hubungannya? Tidak lain dan tidak bukan karena adanya Hajar. Hajar sebagai ibu dari Nabi Ismail yang berasal dari Kipti. Beliau adalah seorang wanita Kiptiyah. Demikian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang putra yang bernama Ibrahim. Ibu Ibrahim adalah seorang wanita yang bernama Maria Al-Kiptiyah yang berasal dari Kipti. Makanya hubungan kaum muslimin dengan orang-orang Kipti, ya kalau sekarang itu orang-orang menyebutnya sebagai Koptik, orang-orang Koptik. Ya, Butros Ghali yang pernah menjadi sekretaris jenderal PBB dari Mesir, itu berasal dari etnik Koptik, orang-orang Kipti. Baik. Maka kemudian orang-orang Kipti ini ternyata menunjukkan loyalitasnya kepada kaum muslimin. Wa kharaja ma'ahu jama'atun min ru'asa'il Kipti. Maka keluarlah bersama beliau, jadi bersama pasukan Amr bin al-As, sekelompok pemimpin dari bangsa Kipti. Justru mereka ya menemani pasukan kaum muslimin. Alladzina ma'annu ila maslahatahum ila anna maslahatahum batat fi musanadati al-quwwah al-islamiyah al-mudhaffarah. Ya, mereka lebih merasa tenang, ya. Mereka lebih merasa tenang dengan perjanjian damai dan bersekutu kepada kekuatan kaum muslimin yang sudah mendapatkan kemenangan, yang sudah berhasil mengusir orang-orang Romawi dari Babylon. Ya, jadi daripada mereka menyerahkan loyalitas mereka kepada pasukan Romawi, lebih baik bagi mereka untuk menyerahkan loyalitas mereka kepada kaum muslimin. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Kipti ini sepanjang perjalanan? Qad aslahu lahum at-turuq. Mereka telah memuluskan ya jalan bagi kaum muslimin. Jadi, setiap lewat kampung orang Kipti bilang jangan diganggu ini kaum muslimin, biar lewat. Wa aqamu lahum al-jusur.
Demikian juga mereka membangunkan jembatan-jembatan penyeberangan bagi pasukan kaum muslimin. Wal aswaq. Mereka juga membangun pasar-pasar untuk atau menyediakan pasar-pasar tentunya untuk menyuplai pasukan, ya, kebutuhan pasukan kaum muslimin. Wa sara lahumul kibtu a'wanan ala ma aradu min qitalir rum. Maka orang-orang Kipti ini ya benar-benar menjadi penolong kaum muslimin dalam misi mereka untuk memerangi Romawi yang bercokol di Iskandaria. Makanya perlu bagi kita untuk ta'liful qulub, ya. Ketika menaklukkan suatu tempat, ada nggak orang yang bisa kita ajak untuk jadi loyalis kita, ya. Jadi penting bagi kita. Tidak semuanya harus diperangi. Kalau ada di antara mereka yang bisa ditarik hatinya, walaupun mungkin mereka tidak langsung memeluk Islam, tapi setidaknya mereka tidak memusuhi pasukan kaum muslimin. Mereka memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Nah, ini satu pelajaran. Ya, satu pelajaran bagi calon-calon pemimpin. Kalau Anda ingin memimpin, cobalah cari dukungan. Cobalah cari orang-orang yang bisa mendukung misi Anda. Nah, kemudian dalam perjalanan, ya, sepanjang perjalanan menuju Iskandariyah, barakallahu fikum, kita bisa melihat kecerdasan Amr bin Al-As sebagai panglima tertinggi pasukan ketika itu. Jadi Iskandariyah itu terletak di daerah Delta Nil. Delta itu percabangan sungai. Jadi kalau antum lihat aqadarullah masyafa'al, ya, saya tidak tampilkan peta, ya. Jadi sungai Nil itu bercabang. Ya, ada yang ke barat, ada yang ke timur. Maaf, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Ya. Kota Iskandariyah itu berada di tengah. Jadi berada di sebenarnya lebih dekat ke arah barat. Tapi dia terletak di percabangan. Ya, percabangan delta. Nah, sahabat Amr bin Al-As itu tidak mengarahkan pasukan untuk melewati delta. Kenapa? Karena daerah delta ini, daerah di antara dua sungai ini, pastilah banyak anak-anak sungai yang akan menghadang pasukan. Jadi Amr bin Al-As cari daerah yang kering, yang tidak ada anak-anak sungainya, agar pasukan kaum muslim itu bisa bergerak, melakukan mobilisasi dengan lebih cepat. Jadi pengetahuan geografi suatu tempat ini sangat penting dalam mendukung efektivitas pergerakan pasukan. Anda kalau tidak tahu tentang geografi tempat yang akan Anda jalani, maka akan banyak halangan demi halangan yang akan dihadapi. Maka Amr bin Al-As cerdas, ya, beliau survei dulu, beliau tahu mana jalan yang lebih efektif untuk dilewati oleh kaum muslimin. Kata sejarawan Ali Salabi, hafizahullah taala, waqad athara Amr as-sayr, ya, ala dhiffatil yusra linil haitsu muhafadatul buhairah. Ya. Dalam perjalanan, Amr bin Al-As memprioritaskan jalan di tepi sungai Nil yang sebelah kiri, ya, untuk melewati daerah sekitar danau. Kenapa? Beliau mencari sahra, mencari daerah yang kering, ya, majalan wasi'an li harakati khailihi wa junudihi, sebagai tempat berjalannya pasukan, sebagai tempat untuk mobilisasi kuda-kuda dan pasukan beliau. Jadi jangan lewat yang di daerah sungai sebelah kanan. Kenapa? Karena akan banyak anak-anak sungai yang akan menghadang. Wa kay yatajannaba ma kana sayatariduhu min at-turu'il katsirah law sara fi delta Nil. Kenapa beliau menempuh jalan tersebut? Karena menjauhi atur itu artinya sungai-sungai kecil. Sungai-sungai kecil yang demikian banyak yang pasti akan menghadang pasukan bila beliau memilih jalan melalui delta Nil. Di daerah antara dua sungai ini beliau jauhi. Kenapa? Nanti antara sungai dengan sungai ini pasti banyak percabangan. Ya, kalau setiap kali mau lewat ada sungai, ya, maka lebih menyulitkan pasukan untuk sampai kepada Iskandariyah. Cari jalan yang nggak ada anak sungainya. Ya, demikian cerdasnya Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Cari jalan yang tidak ada sungainya. Kemudian di sepanjang perjalanan, nyaris pasukan kaum muslimin tidak, ya, mengalami perlawanan yang berarti dari penduduk. Qala walam yalqa Amr illa qitalan yasiran
indal marfud atau inda marfud au taranah kama yusammiha al-mu'arikhuna al-arab. Dan sepanjang perjalanan Amr bin al-As tidaklah mengalami perlawanan yang berarti. Ya, tidak ada pertempuran kecuali pertempuran-pertempuran kecil yang terjadi di sekitar Danau Marfud, ya, atau di daerah At-Taranah sebagaimana dinamakan oleh para sejarawan Arab. Jadi tidak terlalu banyak perlawanan yang dihadapi oleh pasukan kaum muslimin. Kemudian summa abbara nahr, ya, ila dhifati syarqiyah haitsu taqa'a madinatu Naqis atau Nakius al-Hasinah. Kemudian pasukan kaum muslimin mau tidak mau harus menyeberangi sungai ke sisi timur sungai Nil. Tujuannya untuk apa? Untuk menyerang sebuah kota yang disebut sebagai kota Nakius Al-Hasinah yang dikelilingi oleh benteng-benteng yang kokoh. Kalau antum melihat peta Mesir, ya, kota Nakius ini sekarang berada di sekitar kota Tonto. Ya, ada ulama besar Ali Tontowi, ya, beliau dari kota Tonto. Nah, kota Nakius ini kota kuno. Kota kuno zaman Romawi yang terletak di bagian selatan kota Tonto. Nah, jadi letaknya itu di bagian selatan kota Tonto. Maka mau tidak mau, pasukan kaum muslimin harus melewati kota yang berbenteng kokoh ini. Wa kanat dzata husnin mani'in. Dan kota Nakius ini memiliki benteng yang demikian kokoh. Ya, sulit sekali untuk ditaklukkan. Namun Amr bin al-As, beliau berpikir, ya mau tidak mau benteng ini harus kita kuasai. Kenapa? Membahayakan. Ya, kalau dicuekkan begitu saja, benteng ditinggalkan, lalu pasukan kaum muslimin menyerang ke Iskandariyah, bisa jadi pasukan yang ada di dalam benteng ini keluar dan memberikan bantuan kepada pasukan di Iskandariyah, sehingga kaum muslimin terjepit dari atas dan bawah, dari utara dan selatan. Jadi mau tidak mau, barakallahu fikum, benteng ini harus dikuasai. Fatakhawwafa Amr an yatrukaha ala janibihi wa yasiru anha. Maka Amr bin al-As sangat khawatir untuk meninggalkan benteng ini begitu saja, kemudian berlalu menuju Iskandariyah. Beliau sangat khawatir. Akan tetapi, ya, sesuatu terjadi. Sesuatu yang justru menguntungkan kaum muslimin. Jadi rencananya Amr bin al-As, beliau akan menyerang benteng ini. Ya, karena kalau ditinggalkan membahayakan posisi mereka yang sedang bergerak menuju Iskandariyah. Tapi sesuatu terjadi dan sesuatu yang sangat menguntungkan pasukan kaum muslimin. Walakinna Rum badala an yatahassanu minal muslimina fi hisnihim rakibu sufunahum liyuharibul muslimina fiha. Akan tetapi sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Pasukan Romawi, alih-alih mereka bertahan di dalam benteng, mereka justru menaiki perahu-perahu mereka untuk memerangi kaum muslimin. Jadi tidak perlu repot-repot kaum muslimin menyerang ke dalam benteng. Mereka keluar. Ya, mereka keluar, dan karena benteng ini terletak di tepi sungai, yang keluar itu adalah perahu-perahu mereka. Ya, jadi pasukan dengan perahu-perahu mereka datang untuk menyerang kaum muslimin. Wa yamna'uhum minal iqtirabi min madinatihim. Mereka menyerang terlebih dahulu kaum muslimin untuk mencegah kaum muslimin mendekat kepada kota mereka. Ya, jadi pucuk dicinta ulam tiba. Kadang-kadang dalam peperangan seperti itu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, ini Amr bin al-As sudah berencana untuk mengepung benteng Nakius, tapi ternyata justru mereka keluar sendiri. Maka apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Faromahum al-muslimuna bin nibali wassiham. Maka kaum muslimin pun memerangi atau menyerang pasukan Romawi dengan panah-panah mereka. Ya, jadi sasaran empuk justru. Kadang-kadang kesalahan musuh, Allah takdirkan musuh itu melakukan kesalahan, mereka jadi kurang perhitungan dan menjadi bulan-bulanan kaum muslimin. Faromahum al-muslimuna bin nibal wassiham. Maka kaum muslimin pun, ya,
menghujani mereka dengan anak panah, dihujani dengan anak panah. Wa taraduhum fil miyah, dan menenggelamkan mereka ke dalam sungai. Pasukan itu akhirnya apa? Ditenggelamkan oleh kaum muslimin ke dalam sungai. Fawallawul adbar ya fi sufunihim nahwal Iskandariyah. Maka apa yang terjadi? Pasukan yang tersisa, pasukan yang masih bertahan, akhirnya mereka pun kabur dengan kapal-kapal mereka menuju Iskandariyah. Ya. Jadi pasukannya malah kabur ke Iskandariyah. Wa sur'an mastaslama min man baqiya fil hisn. Adapun pasukan yang tersisa di benteng, ini kan sudah keluar semua nih. Ya, hampir semuanya keluar. Keluar untuk menyerang kaum muslimin, sebagiannya dihancurkan oleh kaum muslimin dengan panah-panah mereka, sebagian lagi dengan perahunya kabur menuju Iskandariyah. Karena ini daerah bersungai ya. Ya, mereka kabur menuju Iskandariyah, yang tersisa dalam benteng cuma sedikit. Begitu dikepung oleh pasukannya Amr bin Al-As, mereka pun angkat tangan, menyerah kepada pasukan kaum muslimin. Wa dakhalahul muslimuna dhafirin. Maka berbondong-bondonglah kaum muslimin memasuki benteng tersebut dengan kemenangan. Subhanallah ya. Begitu mudahnya kemenangan itu diperoleh oleh kaum muslimin. Makanya bismillah. Ya. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah memiliki tekad, sudah memiliki azam, ya sudah bismillah, tawakal 'ala Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Wa amdu iddata ayyamin yastabra'una ma haulahu min a'daihim. Maka kemudian kaum muslimin pun memasuki benteng tersebut, mereka pun tinggal di benteng selama beberapa hari. Nah, dari benteng Nakius ini kaum muslimin pun melakukan serangan atau membereskan ya musuh-musuh yang masih berada di sekitar kota Nakius. Ya, yang masih berada di sekitar kota Nakius. Jadi dibereskan satu persatu sehingga tidak ada lagi ancaman bagi kaum muslimin, tidak ada lagi ancaman bagi kaum muslimin sepanjang perjalanan mereka. Jadi satu persatu ya. Ada tahap-tahap, jangan kemudian tergesa-gesa. Baik, mayoritas pasukan kaum muslimin tetap berada di kota Nakius. Tapi beliau juga mengirimkan pasukan untuk mengejar orang-orang Romawi yang kabur menuju Iskandariyah. Jadi pembagian plotting pasukan itu sangat penting ya. Jadi bagaimana caranya agar kota Nakius ini aman, daerah sekitarnya itu secure, ya. Kemudian pasukan yang kabur ini kan sebenarnya lemah deh. Itu dikejar, ya, dikejar agar kalau mereka berhasil mencapai Iskandariyah tidak menambah kekuatan pasukan di Iskandariyah. Wa arsala Amr ya qaidahu Syarik bin Sami liyata'aqqaba Rum al-Farin. Maka kemudian Amr bin Al-As pun mengirimkan ya salah seorang komandan pasukannya yang bernama Syarik bin Sami untuk mengejar pasukan Romawi yang kabur, yang melarikan diri. Faltaqa bihim ya. Kemudian pasukannya Syarik bin Sami pun bertemu dengan pasukan yang kabur tersebut. Ya. Walaysa ma'ahu illa quwwatan ma'dudah. Nah, ketika bertemu dengan pasukannya Syarik ini, ya bertemu pasukan Syarik dengan pasukan Romawi yang ingin kabur ke Iskandariyah, ternyata pasukannya Syarik ini tidak sebanding dengan pasukan yang kabur. Jumlah pasukannya Syarik bin Sami atau bin Sami ini sangat sedikit kalau dibandingkan dengan pasukan yang kabur. Fatama'a fihi Rum. Maka kemudian orang-orang Romawi, pasukan Romawi ini ya merasa remeh, ya mereka menganggap remeh pasukan kaum muslimin, mereka pun mengepung kaum muslimin, fa'hatu bihi, dan mengepung pasukan kaum muslimin, fa'tasama bihim ya fi nahri minal ard arafa fi ma ba'du bi quwwati Syarik. Ya, ternyata walaupun mereka jumlahnya lebih banyak, tapi pasukannya Syarik ini tetap bertahan dengan kekuatan apa yang ada pada diri mereka bertahan. Ya, setelah itu barulah mereka menyadari ternyata pasukan Syarik ini tidak bisa dianggap enteng. Jadi, walaupun jumlahnya sedikit, pasukan kaum muslimin ternyata berhasil mempertahankan diri. Ya, dari serangan balik pasukan Romawi yang sebelumnya mereka ingin kabur ke Iskandariyah.
Nah, ketika sebelum diserang oleh orang-orang Romawi, ya, Syarik ini meminta bantuan kepada Amr bin al-As. Fa'arsala ila Amr yatlubul amdad. Maka kemudian Syarik mengutus utusan kepada Amr bin al-As untuk meminta bala bantuan. Ya, wa ma in alimar rum annal madad fit tariq ilal muslimin hatta ladhu bil firar. Nah, ketika orang-orang Romawi tahu bahwa Syarik telah berhasil mengirimkan utusan untuk meminta bantuan kepada Amr bin al-As untuk mengirimkan bala bantuan dari kaum muslimin, maka mereka pun ya kabur dari pertempuran. Jadi kekuatan mental mereka ini lemah sekali. Ya, padahal jumlahnya lebih banyak, yang dikepung sedikit. Ternyata Syarik bisa mempertahankan diri. Kemudian mereka mengetahui bahwa Syarik sudah mengirimkan utusan untuk meminta bala bantuan dari Amr bin al-As. Tambah lagi ketakutan mereka. Akhirnya mereka pun kabur, ya. Mereka pun kabur. Wa inda siltis, ya, ala sittati amyal janubi damanhur kana liqa allati baina Amr warum. Nah, kemudian ternyata pasukan tadi berhasil dikejar oleh bala bantuan yang dikirimkan oleh Amr bin al-As. Mereka bertemu di sebuah tempat yang bernama Saltis. Saltis yang berjarak kurang lebih 6 mil dari kota Damanhur. Kota Damanhur masih ada. Ada ulama namanya Ad-Damanhuri. Ya, Ad-Damanhuri. Ya, jadi ada kota Damanhur di Mesir. Nah, di kota Saltis atau di suatu tempat yang bernama Saltis, 6 mil di bagian selatan kota Damanhur, bertemulah pasukan atau bala bantuan Amr dan pasukan pasukan Romawi. Wajaro qitalun syadidun in hazamu fihi wa walawul adbar. Maka terjadilah pertempuran yang demikian dahsyat, ya. Namun pada akhirnya pasukan Romawi mengalami kekalahan dan sisanya melarikan diri dari medan pertempuran. Ya, jadi pasukan dari dari kota Nakius, ya, akhirnya dihabisi juga oleh pasukan Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu. Namun ini satu hal yang sungguh disayangkan, ya. Ini peperangannya sebenarnya peperangan yang demikian dahsyat, ya. Cuma kurang dibahas secara detail oleh para sejarawan Islam. Jadi sumber-sumber sejarah itu tidak terlalu banyak berbicara tentang peperangan ini. Padahal kan luar biasa, ya. Benteng itu bisa dikuasai dengan mudah. Kemudian pasukan yang tersisa pun dikejar oleh pasukannya Amr bin al-As. Ini sebenarnya suatu hal yang harusnya mendapatkan tempat yang sama dengan peperangan-peperangan lainnya. Inilah yang disayangkan oleh sejarawan Ali Sallami. Kata beliau, dan termasuk perkara yang disayangkan, anna hadhil ma'arik allati khasahal muslimuna bi quwwatihim al-mahdudah didda quwwati tafuquhum iddata ad'afin minar rum, ya, adadan wa adatan, ya, wallati istamarra ba'daha addata ayyam lam tudhfar min mu'arkhil muslimina siwa bi astarin qalilatin au kalimatin ma'dudah. Karena sejarawan Ali Shalabi, perang yang demikian dahsyat ini yang dihadapi oleh kaum muslimin dengan kekuatan mereka yang sangat terbatas melawan kekuatan Romawi yang berlipat ganda, ini sayang sekali tidak banyak diungkap oleh sejarawan Islam. Ya, bahkan saya coba mencari peristiwa ini dalam Al-Bidayah wa Nihayah, nggak saya dapati dalam karyanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi perangnya sangat dahsyat, di mana kekuatan kaum muslimin itu terbatas sekali, namun bisa mengalahkan kekuatan Romawi yang berlipat ganda. Ini tidak banyak diungkap oleh sejarawan Islam, kecuali, ya, hanya beberapa baris saja. Bi asatirin qalilatin. Ya, hanya dengan beberapa baris saja dalam buku-buku sejarah. Au kalimatin ma'dudah. Atau dibahas dengan beberapa kalimat singkat saja. Terjadi peperangan di sini, kaum muslimin sedikit, kemudian kaum orang Romawi terpukul mundur. Udah, selesai. Ya. Padahal fi hina afrada ba'duhum asyarati safahat lil hadithi
ya anil Qadisiyah awil Yarmuk au Nahawan. Di sisi yang lain, para ulama berbicara panjang lebar, berpuluh-puluh halaman mereka tulis ketika mereka berbicara tentang perang Qadisiyah, tentang perang Yarmuk atau perang Nahawan. Ini satu poin yang cukup menarik ya. Ternyata banyak pertempuran-pertempuran atau ada ya, pertempuran-pertempuran yang sesungguhnya sedemikian dahsyat, demikian hebat, namun tidaklah banyak terungkap, tidaklah banyak diungkap oleh para sejarawan Islam. Kemudian kata beliau, setelah ditaklukkannya benteng Nakius, ya pasukan kaum muslimin berpaling kepada sebuah benteng yang disebut sebagai benteng Karyun. Ya, benteng Karyun. Kata beliau, wa min hadhil ma'arik al-kubra allati la tashfi fiha ya masadiruna al-arabiyyah ghalilan ma'rakah Karyun. Dan di antara pertempuran besar ini yang tidak diangkat oleh para sejarawan Islam, yang jarang diangkat dalam sumber-sumber sejarah Arab. Ya, beliau mengibaratkannya tidak menghilangkan rasa haus tentang keingintahuan. Tidak menghilangkan rasa haus keingintahuan tentang detailnya. Karena tidak tersedia. Ada disebutkan peperangannya tapi detailnya kita nggak tahu. Ya, ini satu hal yang sangat disayangkan. Dan di antara perang besar yang sangat sedikit sekali diangkat oleh para sejarawan adalah perang Karyun. Ya. Wahya akhiru tilkal silsilati minal husunil lati tamtaddu baina Babilon wal Iskandariyah. Ya. Perang Karyun atau benteng Karyun ini adalah benteng yang terakhir dari rentetan benteng-benteng pertahanan Romawi yang tersebar mulai dari Babilonia sampai Iskandariyah. Jadi banyak sekali benteng-benteng mereka. Nah, benteng terakhir sebelum menuju Iskandariyah adalah benteng Karyun. Bahkan secara geografis, Iskandariyah itu tidak bisa diserang kecuali dari benteng Karyun ini. Kenapa? Karena di sisi timurnya ada sungai Nil, di sisi baratnya ada danau, ya. Kemudian di bagian utaranya laut Mediterania, laut tengah. Nah, ya. Jadi nggak bisa dikuasai. Aksesnya cuma satu, Karyun ini saja. Ya. Hanya satu ini saja. Makanya harusnya penjelasan tentang benteng Karyun ini ya seperti ya Qadisiyah, seperti Yarmuk, tapi jarang dibahas. Nah, waqad tahassana biha Theodor qaidul jaish ar-Rumi. Ya. Dan di benteng Karyun inilah panglima besar Romawi yang bernama Theodor, dia berlindung di benteng ini. Karena benteng inilah benteng terakhir dan satu-satunya akses untuk menyerang kota Iskandariyah. Ya. Wa dara qitalun syadidun istamarra bid'ata asyara yauman. Maka berlangsunglah peperangan yang demikian dahsyat ya sampai berlangsung selama belasan hari. Ya. Peperangan besar ini, perang besar. Ya. Ada Theodor di sana, seorang panglima Romawi yang sangat masyhur. Tapi jarang diangkat dalam sejarah, dalam buku-buku sejarah. Nah, ini disayangkan oleh beliau, ya. Falam yadfar min ibni Abdil Hakam ya siwa bihadhil kalimah. Dan sayangnya ada sejarawan yang terkenal ya namanya Ibnu Abdil Hakam. Ya, Ibnu Abdil Hakam. Beliau sejarawan yang masyhur, tapi tidaklah beliau mengangkat peperangan ini kecuali hanya dengan kalimat ringkas. Tsummal taqa bikaryun faqtatalu biha bid'ata asyara yauman wa kana Abdullah bin Amr ya alal muqaddimah wa hamilul liwa yauma idzin Wardan maula Umar wa shalla maula Amr wa shalla Amr yauma idzin salatal khauf thumma fataha Allahu lil muslimin wa qatala minhum al muslimun maqtalatan adzimah wattaba'uhum hatta balagul Iskandariyah. Selesai. Perang besar selama beberapa belasan hari ya cuma digambarkan dalam 3 baris. Inilah kekurangan sejarah kita. Kadang-kadang perlu ada pengkajian lagi ya. Tapi bagaimana? Ya, sumbernya terbatas.
Ya, dalam perang-perang yang begitu besar ini, sejarawan Ibnu Abdul Hakam hanya menyampaikan atau menceritakannya dengan beberapa baris saja. Kata beliau, kemudian bertemulah pasukan kaum muslimin dan pasukan Romawi di Karyun. Faqtatalu biha bid'ata asyara yauman. Kemudian mereka berperang ya selama beberapa belas hari. Wa kana Abdullah bin Amr alal muqaddimah. Dan ketika itu yang berada di baris terdepan adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Anak dari Amr bin Al-As. Wa hamilul liwa yauma idin Wardan maula Amr. Dan ketika itu yang membawa panji pasukan adalah Wardan yang merupakan bekas budak dari Amr bin Al-As. Wa shalla Amrun yauma idin salatal khauf. Dalam peperangan tersebut Amr bin Al-As menjadi imam mereka dan salatnya diselenggarakan dengan cara salat khauf. Ya. Tsumma fatahallahu lil muslimin. Kemudian kaum muslimin pun mendapatkan kemenangan. Wa qatala minhum al-muslimun maqtalatan azimah. Dan kaum muslimin pun ya berhasil mengalahkan mereka, ya berhasil membunuh banyak dari pasukan Romawi. Wattaba'uhum hatta balagul Iskandariyah. Kemudian sisanya diikuti oleh kaum muslimin sampai ke Iskandariyah. Dah selesai. Padahal ketika bicara tentang perang-perang ya, kita sudah bahas perang ya. Saya lihat di channelnya ANB channel itu kita bahas 58 pertemuan tentang perang ya. Rata perang-perang itu, satu perang itu detail sekali penjelasannya. Tapi ini perang, ada perang dahsyat ya, cuma 3 baris saja penjelasannya. Qadarallahu ma syafa'al. Wa fi athna dzalika arada qissata an butulati Abdullah bin Amr wa Wirdan maula Abi. Kemudian sejarawan Ibnu Abdul Hakam hanya menceritakan tentang keberanian Abdullah bin Amr dan Wardan yang merupakan bekas budak dari bapaknya, yakni dari Amr bin Al-As. Qadarallahu wa masyafa'al. Makanya saya sangat berkeinginan ya untuk mencari sumber-sumber yang lebih banyak lagi tentang peperangan kaum muslimin ya. Dan Syekh Ali Shalabi ini hafizahullah wa jazahullahu khairan memang betul-betul tukang menggali khazanah sejarah kaum muslimin ya. Kitab-kitab yang beliau tulis itu luar biasa ya. Baik, sekarang kita fokus ke Iskandariyah ya. Tadi terakhir sebelum penyerangan Iskandariyah ya, kita paham bahwa benteng terakhir atau pintu menuju Iskandariyah ini sudah berhasil dibuka oleh kaum muslimin, yaitu benteng Karyun. Benteng Karyun berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Sehingga terbukalah jalan untuk menuju Iskandariyah. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Ali Shalabi tentang bagaimana sih posisi Iskandariyah ini agar kita paham letaknya, demikian juga posisinya di tengah-tengah Imperium Romawi. Iskandariyah ini bukan kota sembarangan. Pada pertemuan yang terakhir sebelum Ramadan itu ya, kita sudah jelaskan bagaimana siapa dulu yang meng-create Iskandariyah ya, Alexandria yang membangun kota Iskandariyah. Kemudian pelabuhannya sangat terkenal, ada mercusuar yang dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia di masa itu. Di masa itu ada mercusuar yang demikian besar di kota Iskandariyah. Jadi kalau kapal-kapal di Mediterania, di Laut Tengah itu ingin menuju benua Afrika, itu yang jadi patokan mereka. Ada mercusuar yang sangat besar di sana. Baik. Dijelaskan oleh sejarawan Ali Shalabi, waqad kanat al-Iskandariyah inda fatil muslimin laha asimatal bilad. Di masa pembebasan atau penaklukan kaum muslimin terhadap Iskandariyah, ketika itu Iskandariyah menjadi ibu kota negeri Mesir. Jadi bukan Kairo, bukan Qahirah. Qahirah itu belakangan, ya Amr bin Al-As yang membuat. Sebelum ini yang menjadi ibu kota Mesir ketika ditaklukkan oleh kaum muslimin tentunya. Karena Mesir itu kan dia mengalami beberapa periodisasi ya. Jadi ada masanya ketika mereka dikuasai oleh orang Kipti sendiri yang berkuasa, itu masanya Fir'aun. Ibu kota mereka ada di mana? Di dekat Sungai Nil. Kemudian ketika Mesir ini jatuh di tangan orang Romawi, ya maka berpindahlah pusat ekonomi mereka atau ibu kotanya berpindah ke Iskandariyah.
Saya Iskandaria ini ada perpustakaannya, ada pokoknya kota yang sangat maju. Ya, jadi ibu kota itu berpindah, yang sebelumnya berada di tengah negara Mesir, kemudian berpindah ke pinggir laut. Nah, ketika kaum muslimin akan menguasai Mesir, pusat ibu kota pemerintahannya itu ada di Iskandaria. Qala wasaniyatu Hawadir, ya al-Imratiyah, al-Imbratoriyah, al-Bizantiniyah, ba'dal Kistantoniyah. Dan Iskandaria ini merupakan kota peradaban kedua. Ya, kota peradaban kedua Imperium Bizantium setelah kota Konstantinopel. Jadi kota utama mereka itu Konstantinopel yang sekarang menjadi bagian dari Istanbul, ibu kota Turki. Kemudian kota kedua yang paling penting bagi Imperium Bizantium adalah kota Iskandaria. Ini dua kota penting. Ya, kota kedua setelah kota Konstantinia. Wa awalu madinati tijariyah fil alam. Bahkan ketika itu kota Iskandaria, Alexandria ini merupakan kota perdagangan utama dunia. Ya, kota perdagangan utama dunia. Jadi dahulu orang-orang kalau ingin berdagang, ya mereka membawa barang dagangannya ke Iskandaria. Jadi orang Eropa, ya orang Eropa ketika ingin mendapatkan komoditi, entah itu dari Afrika atau dari Asia, ya mereka membelinya itu di Iskandaria ini. Jadi barang dagangan dari India, ya dibawa ke sana. Jadi dari India, kemudian dari Timur Tengah dibawa ke sana semua. Kemudian pedagang-pedagang dari Eropa, ya mereka dari utara datang ke Iskandaria untuk berdagang. Jadi Iskandaria ini adalah kota impor-ekspor ketika itu. Nah, wa kana al-Bizantiyun yudrikuna huturatil istila'il muslimina 'alaiha. Dan ketika itu orang-orang Bizantium, yakni orang-orang Romawi, mereka sangat menyadari bahayanya yang akan mereka dapati kalau Iskandaria ini dikuasai oleh kaum muslimin. Mereka sangat sadar, sesadar-sadarnya. Wa yahmiluna hamma dzalika hatta qala Hirakla. Ya, hatta qala Hiraklu, la in adhhara al-arabu 'ala al-Iskandariyah fa inna dzalika inqita'u ya mulkir Rum wa halakuhum. Ya. Sampai-sampai ya, karena kekhawatiran ini terucap suatu ucapan dari Kaisar Heraklius. Apa yang dikatakan oleh Heraklius? La in dhaharal arabu ala Iskandariyah fa inna dzalika inqita' ya mulkir Rum wa halakuhum. Apabila bangsa Arab berhasil menguasai Iskandariyah, maka pada saat itulah terputus dan celaka atau binasa kerajaan Romawi. Sampai Heraklius itu mengatakan hal yang demikian. Ini kalau berhasil kaum muslimin, orang-orang Arab, katakan orang-orang Arab, kalau orang-orang Arab berhasil untuk menguasai Iskandariyah, maka tamat riwayat kita. Maka tamat riwayat kita. Dan benar ya, begitu Iskandariyah itu dikuasai, wah subhanallah ya, bagian utara benua Afrika itu ya dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, bagian utara benua Afrika berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian gambaran lain dari Iskandariyah, wa kanat Iskandariyah fadlan an matanati aswariha wa dakhamati ya wa wafrati hamatiha tamtazu bi mawqi'iha ad-difa'i al-mumayyiz. Ya. Selain padat penduduk dan besar kotanya, Iskandariyah juga dikenal dengan pertahanannya yang demikian kuat. Fa kana al-bahru yahmiha min shimaliha. Maka posisi Iskandariyah ya dilindungi bagian utaranya oleh samudra, oleh lautan. Nah, ini tadi yang kita jelaskan. Di bagian utara Iskandariyah ya itu dibatasi atau ada pertahanan berupa laut. Haitsu asyaitara ya anadzaka lirum, dan ketika itu laut benar-benar dikuasai oleh angkatan laut Romawi. Jadi angkatan laut Romawi itu berkuasa di Mediterania, di Laut Tengah. Jadi Iskandariyah dari sebelah utara aman. Sebelah utara aman. Wa kanat buhairah ya maryut tahmiha min janubiha. Demikian juga di bagian selatan ya
Iskandariah terlindungi oleh sebuah danau. Danaunya namanya Danau Maryut. Ya, Danau Maryut. Fakana ijtiyaziha asiran bal ghairu mustata'. Ya, menyeberangi laut ini, membawa pasukan untuk menyeberangi laut ini adalah suatu hal yang sangat sulit, bahkan mustahil. Sulit sekali. Jadi ini adalah pertahanan alam kota Iskandariah, ada danau. Wa kanat ihda tafri'atin nail qadiman. Ya. Ya, wasmuha tur'atu thu'ban taduru haulaha minal gharb. Kemudian dari posisi barat ada penghujung sungai Nil yang dikenal sebagai Tur'atu Thuban atau Thuban, ya. Sungai Thuban itu apa? Ular, sungai ular. Ya. Yang melindungi kota Iskandariah dari arah barat. Ya, jadi dari arah selatan itu semuanya terlindungi oleh danau. Kemudian dari arah utara ada laut tengah, kemudian dari arah barat ada sungai. Ya. Sehingga satu-satunya jalan, kata Syekh As-Salabi, wabidzalika lam yabqa illa tariqun wahidun minasyarq, ya, yasilu ilaiha. Maka tidak mungkin Iskandariah itu diserang kecuali dari arah timur. Barat ada sungai, selatan ada danau, utara laut tengah. Jadi yang pasti terbuka adalah jalan timur. Wa huwa tariq al-wasil bainaha wa baina Karyun. Dan jalan tersebut adalah jalan yang terletak antara benteng Karyun dengan Iskandariah. Satu-satunya jalan, satu-satunya akses untuk menuju Iskandariah. Makanya penting sekali penaklukan benteng Karyun tadi. Ya, sayang para ahli sejarah tidak terlalu membahasnya dengan mendetail. Ya, jadi mau tidak mau kaum muslimin harus melewati benteng Karyun. Baik. Nah, kemudian ada satu hal yang cukup menguntungkan kaum muslimin ketika itu. Ya, mungkin jadi pertanyaan juga, kalau memang Iskandariah ini sangat kuat, kenapa kok bisa dikuasai oleh kaum muslimin? Ternyata ada intrik-intrik yang terjadi di dalam internal kerajaan Bizantium. Ya. Ini juga yang menyebabkan lemahnya kekuatan orang-orang Romawi dalam menjaga kota Iskandariah. Disebutkan waqad za'ama ar-ruwah annahu tajahhaza li khuruji ila Iskandariah bi nafsihi li yubashiru qitalil muslimin biha. Ya, disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Kaisar Heraklius sendiri yang keluar, ya, yang menginginkan untuk menghadapi kaum muslimin di Iskandariah. Jadi kaisarnya itu langsung turun tangan. Falamma faragha min jihazihi sara'ahu Allahu fa'amatahu. Namun sesuatu terjadi ketika dia sudah bersiap-siap untuk menghadapi kaum muslimin yang ingin menyerang Iskandariah. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Kaisar Heraklius mati. Ya. Jadi ketika dia dibutuhkan, ya, seorang pemimpin untuk mengusir kaum muslimin, ternyata Allah takdirkan Heraklius mati. Waqafallahu al-muslimina mu'nah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun mencukupkan Heraklius dari kaum muslimin. Artinya dia tidak lagi menjadi ancaman bagi kaum muslimin. Apa efeknya? Apa hubungan kematian Heraklius, Kaisar Heraklius, dengan penyerangan kaum muslimin? Wa tarabat umurud daulah al-Bizantiniyah ba'da mauti Heraklah. Maka bergoncanglah urusan negara Bizantiah setelah kematian Heraklah. Ya, idza tawalla al-hukm ibnahu Konstantin, ya, wa Herakl tsani. Ya. Ketika itu ada perebutan kekuasaan antara putra yang bernama Konstantin. Ini bukan Konstantin pendiri Konstantinopel, ya. Mereka punya kebiasaan memberi nama anak-anak mereka dengan leluhur mereka yang telah mati. Maka anaknya Herakla namanya Konstantin, tapi bukan Konstantin yang mendirikan Konstantinopel, beda lagi. Ya, itu Konstantin the Great yang pertama kali
Raja Romawi yang pertama kali memeluk agama Nasrani, itu Konstantin. Adapun Konstantin yang sedang kita bicarakan ini adalah anaknya Kaisar Heraklius. Maka setelah Kaisar Heraklius meninggal dunia, terjadi perebutan kekuasaan antara putranya yang bernama Konstantin dan juga Heraklius II. Yang nama aslinya adalah Heraklinus atau Heraklonas. Ya, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris disebut Heraklonas. Ya. Wasyarakat huma al-imrotiyah, ya, al-martina Ummu Heraklinus. Kemudian dalam konflik yang terjadi perebutan kekuasaan ini muncullah Ratu Martina. Jadi Heraklius ini poligami. Dia punya beberapa orang istri. Ya, dari perkawinannya yang pertama lahir seorang putra, dia kasih nama Konstantin. Kemudian dia menikah lagi dengan seorang wanita namanya Martina, Ratu Martina. Nah, Ratu Martina ini punya anak namanya Heraklius juga. Nah, Ratu Martina ini ingin agar anaknya yang menjadi raja. Padahal anak yang pertama adalah Konstantin tadi. Maka terjadi perebutan kekuasaan. Maka muncullah Martina ikut dalam intrik-intrik perebutan kekuasaan tersebut. Nah, lakin Konstantin ya sur'ana ma wafatahu maniyatahu ba'da mi'ati yaumin min wafati abihi. Ya, namun apa yang terjadi di tengah konflik perebutan kekuasaan, ternyata Konstantin yang sebenarnya dia yang berhak atas tahta tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia meninggal dunia 100 hari setelah bapaknya meninggal. Jadi setelah 100 hari setelah Heraklius mati, ya, Konstantin berkuasa dalam keadaan berkonflik dengan adiknya yang juga bernama Heraklius, tapi Konstantin kemudian mati. Hanya 100 hari jaraknya dari kematian sang bapak. Ya. Mimma ja'ala asabi al-ittiham, ya, tattajihu ila imraturah allati kanat turgibu fi an yanfarida waladaha bil hukum. Maka kematian Konstantin yang hanya berjarak 100 hari dari kematian bapaknya ini menyebabkan munculnya tuduhan. Ya, asabi al-ittiham artinya jari-jari yang menunjuk, ya, yang menuduh. Munculnya jari-jari yang menuduh bahwa yang membunuh Konstantin itu adalah pihaknya Ratu Martina. Jadi ada konflik di tengah-tengah orang-orang Romawi. Jadi Ratu Martina dituduh meracuni, ya, atau membunuh Konstantin dengan tujuan agar apa? Agar anaknya yang bernama Heraklius menjadi kaisar, menjadi raja. Ya, yang namanya konflik dalam urusan kerajaan itu memang satu hal yang wajar, ya, biasa terjadi intrik-intrik seperti itu, ya. Ada yang nggak suka saudaranya berkuasa kemudian berupaya untuk menggulingkan, biasa. Maka ini seorang ibu bermain. Dia ingin agar anaknya yang menjadi raja, ya, kemudian apa? Dia membuat atau meracuni putra mahkota yang sebenarnya berhak untuk menjadi raja. Dia racuni kemudian mati, kemudian diangkatlah anaknya menjadi raja, yakni Heraklius yang kedua. Namun tujuannya Martina untuk menjadikan anaknya Heraklius untuk menjadi raja ini tidak berhasil. Kenapa? Karena orang-orang lebih memilih anaknya Konstantin yang mati terbunuh tadi untuk menjadi raja. Ya, hanya beberapa bulan saja Konstantin berhasil menjadi penguasa Romawi sampai kemudian dia digulingkan oleh Konstantinus bin Konstantin. Ya, seorang putranya Konstantin yang bernama Konstantinus, ya, untuk kemudian menumbangkan pamannya yang sebelumnya menjatuhkan sang ayah. Baik, inilah yang menyebabkan salah satu penyebab kenapa kekuatan Romawi tidaklah kuat, karena banyak konflik yang terjadi di internal kerajaan Konstantinia. Baik, kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masih membahas tentang pengepungan Iskandariyah. Kita akan bahas nanti bagaimana pengaruh surat dari Khalifah Umar. Jadi tidak ada progres sebenarnya, ya, pengepungan
kaum muslimin di kota Iskandaria itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Sebagian riwayat mengatakan 9 bulan, sebagian riwayat mengatakan 2 tahun. 2 tahun kota Iskandaria dikepung oleh pasukannya Amr bin Al-As tanpa adanya progres. Kemudian datanglah surat dari Umar bin Khattab kepada Amr bin Al-As. Nah, surat ini besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan ya pengepungan kaum muslimin terhadap kota Iskandaria sampai kaum muslimin kemudian mendapatkan kemenangan. Baik apa bunyi surat tersebut dan bagaimana efeknya terhadap kaum muslimin, insya Allah ini yang akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Sampai bertemu di pekan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.